Hear this, O earth, O land, O Jerusalem. Listen to the word of the Lord. Coniah, son of Jehoiakim, you are young, yet your heart is already rotten. Ada sebuah bom waktu dalam silsilah kerajaan Yehuda. Sebuah kutukan darah yang dijatuhkan Tuhan sendiri kepada seorang raja muda. Kutukan ini begitu kuat, hingga secara harfiah melarang keturunan raja itu untuk duduk di tahta selama-lamanya. Jika Yesus adalah anak biologis Yusuf, dia terkena kutukan ini. Jika dia bukan anak Yusuf, dia tidak punya hak tahta. Lantas bagaimana Tuhan memecahkan teka-teki yang dia buat sendiri ini? Mari kita mundur ke tahun 597 sebelum Masehi. No man of his descendants shall ever rule again in Judah. Yerusalem sedang runtuh. Di atas takhta duduk raja muda bernama Yekonia atau Konia. Dia seharusnya menjadi pelindung umat, tapi dia justru menjadi musuh Tuhan karena kejahatannya. Tuhan tidak main-main. Dia memberikan vonis yang mengguncangkan surga dan bumi. Tuhan mencabut mandat raja itu dengan sumpah yang mengerikan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Meskipun Konia bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Yeremia 22 ayat 24. Cincin materai adalah simbol kekuasaan mutlak. Dengan mencabutnya, Tuhan berkata, habis sudah. Engkau bukan lagi wakilku. No man of his descendants shall ever rule again in Judah. Tapi Tuhan melangkah lebih jauh. Dia memerintahkan Nabi Yeremia mencatat sebuah kutukan yang seolah-olah membunuh janji kedatangan Mesias dari garis keturunan ini. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Yeremia 22 ayat 30. Ini adalah bencana teologis. Tuhan sudah berjanji pada Daud bahwa keturunannya akan memerintah selamanya. Tapi sekarang Tuhan mengutuk garis keturunan itu. Jika Mesias lahir dari anak-anak Yekonia, dia terkutuk dan tidak boleh naik takhta. Jika Mesias lahir dari garis lain, dia tidak sah karena bukan pewaris takhta. Iblis tertawa. Sepertinya Tuhan telah memojokkan dirinya sendiri ke jalan buntu. Ratusan tahun berlalu tanpa raja. Lalu, perjanjian baru dibuka dengan sebuah kejutan. Kita melihat dua silsilah Yesus yang berbeda. Dan inilah cara jenius Tuhan memecahkan teka-teki itu. 1. Silsilah Matius atau jalur hukum atau Yusuf. Matius mencatat jalur dari Daud ke Salomo, ke Yekonia, ke Yusuf. Yusuf adalah keturunan Yekonia. Dia punya hak hukum atas tahta, tapi dia juga membawa darah terkutuk yang melarangnya jadi raja. 2. Silsilah Lukas atau jalur darah atau Maria. Lukas mencatat jalur dari Daud ke Nathan ke Maria. Jalur ini tidak melewati Yekonia. Artinya, darah Maria bersih dari kutukan Yeremia. Disinilah letak kuncinya, kelahiran perawan. Yesus tidak memiliki ayah biologis manusia. Karena dia lahir dari Maria, dia mendapat darah Daud yang murni, tanpa kutukan. Karena dia diadopsi Yusuf, dia mendapat hak tahta atau status raja. Kutukan darah Yekonia terputus di Yusuf, tidak menular ke Yesus, tapi mahkotanya tetap diberikan. Tuhan menang. The curse is undone. The authority is restored. Sampai di sini cerita sebenarnya sudah selesai dan luar biasa. Namun, Gereja Katolik dan para ahli tafsir mengajak kita melihat satu lapisan lagi. Sebuah plot twist tentang besarnya kasih karunia Tuhan.
Bagaimana jika Tuhan tidak hanya mengakali kutukan itu, tapi benar-benar menyembuhkannya? Mari kita lihat cucu Yekonya yang bernama Zerubabel. Setelah 70 tahun pembuangan, Zerubabel memimpin rakyat pulang. Dia bertobat dan membangun bait suci. Dan coba lihat apa yang Tuhan katakan kepada cucu dari raja yang terkutuk itu di kitab Hagai. Pada waktu itu, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 23. Perhatikan detailnya. Di Yeremia, cincin materai dicabut. Di Hagai, cincin materai dipasang kembali. Pandangan ini mengajarkan kita bahwa kutukan Tuhan itu nyata, tapi tidak harus permanen jika ada pertobatan. Kutukan pada Yekonya dibatalkan pada zaman Zerubabel karena anugerah Tuhan. Jadi, Yesus Kristus adalah Raja yang sempurna dalam segala hal. Secara strategi, dia lahir dari perawan untuk kemurnian mutlak. Secara hukum, dia mewarisi tahta yang sudah dipulihkan dan disucikan kembali oleh Tuhan. Kutukan darah Yehonya mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu punya jalan. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak ada kutukan yang terlalu kuat yang tidak bisa dipulihkan oleh kuasanya. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali sejarah, dulu, sekarang, dan selamanya.